Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan di siang ini kita kembali di Oripod, acara podcastnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Pada kesempatan di siang ini di sini sudah ada Ustadz kita, ya, Ustadz Bambang Supriyono SAG SPD, yang nanti dimana pada kesempatan di hari ini kita akan bahas seputar amalan atau pahala di bulan Ramadan. Nah, Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat walafiat. Masih kuat puasanya Ustadz? Insya Allah dikuat-kuatkan ini ya. Alhamdulillah. Ini karena ibadah. Ya. Ustadz, di sini nanti kita mau tanya Ustadz, bagaimana bisa rasa penasaran kita terkait tentang amalan dan pahala di bulan Ramadan, Ustaz. Nah, Ustadz, apa saja Ustadz amalan yang paling utama untuk memperbanyak pahala di bulan Ramadan ini, Ustadz? Iya. Tapi sebelumnya saya terangkan dulu ya berkenaan dengan siam Ramadan, karena memang siam Ramadan ini merupakan kewajiban untuk kita semuanya. Sebagaimana Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa Ramadan ini menjadi sebuah kewajiban ataupun amanah serta tanggung jawab kita. Nah, amanah itu kan sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sukarela, dengan gembira. Karena Ramadan itu sendiri juga akan berdampak kepada kita ketika kita melakukannya dengan iman, ikhlas karena Allah, juga mencari ridhonya, sehingga dosa-dosa kita yang lalu itu diampuninya. Itu. Maka di dalam siam Ramadan ini banyak amalan-amalan yang perlu kita konsisten ya untuk melakukannya. Terutama bagaimana kita berupaya untuk tulus ikhlas. Nah ini, nah tulus ikhlas itu berawal karena hati kita itu. Nah di hati itu kan ada niatan ketika kita menjalankan siam Ramadan. Nah dalam niat itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahdid. Ya, tahdid yang berarti bahwa kita harus berniat lebih awal dalam menghadapi siam Ramadan ini, biar kita memang mantap untuk mengikutinya dan menjalankannya secara baik. Kemudian yang kedua yaitu tajdid, yaitu niat kita harus selalu diperbaharui. Karena menjalankan siam Ramadan yang ya cukup lama ya, kita kalau nggak biasa menjalankan siam di hari-hari yang kita lalui ya, ini dalam 1 bulan 30 hari kemudian kita menjalankannya, maka itu biasanya ada pernak-pernik di dalam niatan dan amal. Nah ketika kita tidak memperbarui niat itu dengan sepenuh hati bahwa ini adalah tanggung jawab dan amanah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niat itu akan menjadikan kita lebih kuat dari awal nanti, dari tengah, kemudian dari akhir. Dan hari ini kita sudah menjalankan puasa 8 hari ya. Itu saya pikir ya, itu saya pikir banyak di antara kita juga sudah mulai terasa itu. Wah, begitu kuatnya ya menjalankan ibadah Ramadan ini ya, sehingga amaliyah yang dilakukan dari sejak bangun tidur sahur sampai nanti dia tarawih lagi, mungkin juga sebelum tidur dia tilawah Quran dan seterusnya. Nah kegiatan yang rutin kontinu ini juga terasa, maka perlu adanya tajdid tadi ya, selalu diperbaharui lagi niat itu. Kemudian yang terakhir adalah takkid ya, yaitu menguatkan kembali ya, menguatkan bahwa syahrun Ramadan itu adalah syahrun yang berkah.
dipenuhi dengan keberkahan. Setiap amaliyah yang kita niatkan, ya, maka harus dikuatkan dengan hati itu, supaya hati ini kuat menjalankan amaliyah-amaliyah harian dan sekaligus akan mendapatkan sebuah bukti nanti di sisi Allah serta bukti di dunia ini. Amalan-amalan yang luar biasa di dalam bulan Ramadan itu ya, yang terutama ya siam itu sendiri. Siam, puasa itu sendiri. Karena pada intinya itu puasanya ini, ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa sesuai dengan hadis qudsi bahwa memang siam itu adalah untukku, yaitu Allah, kan itu untuk Allah. Wa ana ajzibihi, dan saya akan memberikan pahalanya khusus dari saya. Nah, gitu. Berarti puasa itu sendiri hanya Allah khusus yang memberikan kepada kita. Iya, jadi Allah yang akan memberikan lebih gitu ya. Ya, walaupun memang semua amalan ya dari Allah itu, tapi ada yang lebih, yang memberikan dampak yang luar biasa bagi hamba, dan sekaligus ya Allah sangat suka lah dengan amalan siam. Berarti terkhusus di bulan Ramadan ini, amalan di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan itu pahalanya lebih besar di bulan Ramadan, Ustaz. Oh iya, begitu. Karena memang Syahrun Mubarak, ya kan. Jadi bulan yang penuh berkah, sekaligus di dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah futihat abwaabul jannah, wa ghuliqat abwaabul jahim atau nar, sekaligus sufidatis sayatin gitu. Jadi karena dibukanya pintu surga, kemudian ditutupnya pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu, itu menunjukkan bahwa suasana, ya istilahnya suasana Ramadan ini ketika orang-orang Muslim mengerjakan amaliyah-amaliyah itu sebenarnya ringan gitu ya, ketika dia menjalankannya. Dan sekaligus memang ada niatan tadi ya, tahdid tadi ya, niatan bahwa ini puasa menjadi sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dipikul, sehingga menahan hawa nafsu sebenarnya hal yang lumrah dan harus dia lakukan itu sebagai seorang muslim itu. Dan itu ketika dia melakukan ternyata ya alhamdulillah enjoy aja gitu. Karena apa? Banyak masyarakat kita ya, mayoritas kita ini muslim, di mana-mana banyak mengerjakan siam Ramadan, malamnya juga qiyamul lail dengan taraweh, kemudian ada juga yang tilawah Quran. Itu suasana itu terasa ringan ketika kita memang menjalankannya bersama. Nah, ini termasuk berkah ya. Jadi keberkahan seorang muslim ketika menjalankan siam Ramadan yang secara ikhlas, ya kan, secara amanah, sekaligus jadi tanggung jawab dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu ini Ustadz, yang kedua, bagaimana Ustadz supaya kita itu bisa menjaga keikhlasan kita di dalam puasa Ramadan ini, Ustadz? Oh, iya. Memang ikhlas ini kan ya hanya Allah yang tahu ya. Betul. Masalah ikhlas itu hanya pribadi kita yang bisa menentukan seberapa level keikhlasan kita ya kepada Allah. Tapi ini semuanya ya harus diniatkan dari diri kita sendiri, ya kan. Pertama, bagaimana kita betul-betul menguatkan keikhlasan itu, bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah gitu ya, bukan karena orang lain. Amaliyah kita jaga, jangan sampai kita ini mengerjakan amaliyah hanya ingin dipuji orang lain, pamer dan lain sebagainya. Ini kan penjagaan keikhlasan. Terus yang berikutnya ya untuk menjaga amaliyah supaya ikhlas itu ya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas. Ya, kita banyak zikir kepada Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya kan. Wa kasaratul zikir, banyaknya zikir, ya, la'allakum tuflihun, fadkurullaha lakum, ya, sehingga kita mendapatkan keikhlasan itu muncul pada diri kita. Kenapa? Karena memang masalah hati itu Allah yang tahu itu.
dan Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jadi ketika hati ini memang kecenderungannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mencari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjalankan apa yang diridhoi oleh Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahannya. Memang harus diawali dari hati kita. Jadi ibaratnya hati itu adalah raja, al-qalbu al-mulk, ya kan? Jadi hati itu seperti raja, dan ketika raja itu buruk, ya maka semua anggota tubuh kita juga buruk, ya kan? Tapi kalau hati itu baik, ya kan, maka semua anggota tubuh itu pun baik, kan gitu ya. Jadi memang hati harus selalu kita jagalah, ya, keikhlasan. Ya minta mohon kepada Allah, ya kan, karena yang bisa memberikan dampak ikhlas, dampak kebaikan, ya itu melalui taufiknya Allah. Taufiknya Allah. Kita ini manusia kan hanya berusaha. Lalu selanjutnya Ustadz, mengapa di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran itu pahalanya itu bisa lebih, Ustadz? Lebih ya. Baik. Memang bulan Ramadan ini bulan yang mulia ya. Kenapa disebut bulan mulia? Karena termasuk Syahrul Quran gitu, ya kan. Jadi Ramadan itu diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu bermudarosah dengan malaikat Jibril, kan itu ya. Jadi setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu mendengarkan bacaan Rasulullah, ya, diteliti apakah hafalannya, bacaannya betul, ya, dan itu selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Dan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melakukan begitu, maka itu menjadi sebuah sunnah untuk kita semuanya, bahkan menjadi sunnah muakkad yang mendekati wajib. Itu kita harus membaca Quran itu. Karena bulan yang penuh berkah, dibukanya pintu-pintu surga, maka amalan apalagi tilawah Quran ini menjadi sebuah target kita, jadi menjadi sebuah keunggulan di dalam orang yang mengerjakan siam. Juga Rasulullah menyampaikan bahwa asyamu wal Qur'anu, kan gitu ya, siam dan Quran itu akan menjadi yasfa'ani, dua hal yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Ini lebih luar biasa lagi, apalagi kalau kita menghitung ya sebagaimana Rasulullah bahwa alif lam mim, ini gitu ya, alif 10, lam 10, mim 10, nah itu sudah 30, apalagi dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan ini, maka akan lebih berlipat-lipat lagi, ya kan, berlipat-lipat lagi ketika kita menjalankan atau melakukan tilawah Quran, ya, dan tidak hanya sekedar tilawah tapi juga mentadaburi sekaligus juga insya Allah melakukannya. Ini maka akan terjadi sebuah keberkahan yang luar biasa, ya. Berarti sangat disayangkan ya teman-teman kalau seandainya di bulan Ramadan ini kita tidak memaksimalkan bacaan kita Al-Quran. Kita harus baca terus, karena Al-Quran itu sendiri Ustaz ya, di samping puasa dan Al-Quran tadi yang akan menjadi syafaat di yaumil kiamah nanti. Yang selanjutnya Ustaz, apa perbedaan puasa yang hanya menahan lapar dengan puasa yang bernilai pahala maksimal? Iya, puasa yang biasa-biasa saja itu kan hanya dia menahan lapar dan dahaga saja, kan itu ya. Tapi kalau puasa yang spesial gitu kan, itu kan tidak hanya menjaga makan dan dahaga gitu, tapi bagaimana bisa menahan semuanya. Makanya kan saya sampaikan bahwa ibaratnya kita ini adalah
mengerjakan tanggung jawab dan amanah itu tadi loh dalam berpuasa. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar proses dia tidak makan dari fajar sampai tenggelam matahari, kemudian juga tidak minum, hanya menjaga seperti itu biasa aja. Tapi kalau puasa bisa menahan semuanya, ya kan? Jadi itu kan sebenarnya puasa itu merupakan beban moral itu. Puasa itu sebenarnya beban moral, beban hati itu, tanggung jawab amanah yang dibebankan kepada seorang muslim. Ketika dia menjalankan puasa, nah ini yang puasa spesial, maka dia bisa menahan pikirannya, pandangannya, pendengarannya, dan perilakunya gitu. Nah itulah yang dinamakan dengan asyamu wa al-imsaku. Ini yang memang makna yang sebenarnya, yaitu siam itu memang menahan, ya kan, dan tidak hanya sebatas menahan makan minum, tapi juga menahan perasaannya dari hal-hal yang kotor, menahan lesannya dari hal-hal yang perkataan yang buruk, menahan pandangannya dari melihat-melihat yang diharamkan oleh Allah, pendengaran dari hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya kan gitu. Nah disitulah puasa yang spesial. Berarti memang betul Ustadz ya, kalau seandainya kita dalam ucapan kita di dalam Ramadan kita tidak jaga, kita ghibah, kita melakukan hal-hal kemaksiatan, berarti di dalam Ramadan ini puasa yang kita jalani itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, ya, tapi di betul. Pahalanya tidak kita dapatkan. Tidak mendapatkan, hanya mendapatkan haus dan dahaga, itu ya kan, lapar hanya itu saja itu. Tapi dari nilai apa religiusnya kita sebagai orang yang bertakwa ya jauh gitu. Karena kan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Nah itu harus paripurna. Ya kita usahakanlah, karena Allah yang memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjalankan puasa itu bisa lebih spesial, lebih baik gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana Ustadz cara agar semangat ibadah kita itu tetap konsisten mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan? Memang itu harus diawali dari niat terlebih dahulu ya. Jadi niat kita ya, apakah kita pengen menuju la'allakum tattaqun, kemudian betul-betul siam ini lebih spesial kan, itu kan ya. Itu harus kita pertama membuat target. Memang satu contoh, maunya targetnya saya di bulan Ramadan ini harus menyelesaikan khatam 1 kali gitu ya. Jadi kalau 1 hari dia harus membaca 1 juz ya, ini konsisten ya. Kemudian sholat berjamaahnya dia lakukan konsisten, nah itu. Kemudian juga bersama dengan orang-orang lingkungan itu yang baik kan itu. Ini juga mempengaruhi semangat ini. Suasana masjidnya, suasana jamaahnya bersama, iftar bersama, mungkin sahur bersama, melakukan iktikaf. Nah ini kan program-program ini. Jadi harus merancang program dari awal. Dari awal itu dia program. Saya dalam bulan Ramadan ini akan menjalankan ini begitu. Sehingga nanti insya Allah dengan kemauan ya, minta doa kepada Allah untuk dikuatkan agar kita lebih konsisten, stabil dalam menjalankan siam Ramadan itu. Tapi kalau nggak ada program mas, biasa-biasa itu ya. Kalau dia sholat jamaah ya, kalau ada kesempatan tapi tidak menginginkan untuk sholat jamaah, nggak ada kesungguhan ya, nggak mungkin dia akan bisa jadi orang yang bisa konsisten dan stabil untuk niatnya itu baik. Memang harus kita target ya Ustaz. Iya, ada target, betul. Ya. Kita target sehingga nanti kita punya greget ya. Greget untuk supaya Ramadan ini betul-betul spesial lah. Jadi jangan sampai kita nanti setelah Ramadan itu ada perasaan rugi ya, kenapa saya nggak menjalankan. Jangan sampai gitu. Nah itu loh.
Ini ya penting. Apalagi juga kalau orang kalau sudah meninggal gitu ya. Betul. Orang ya ini yang dikabarkan oleh Al-Quran kan itu kan. Orang yang sudah meninggal aja pengen hidup kembali, pasti menyesal itu. Nah itu. Makanya di dunia ini jadi pelajaran lah, ini Ramadan ibaratnya. Kita hidup di bulan Ramadan ini, jangan sampai setelah Ramadan kita nyesel itu. Ya kan, kenapa saya nggak melakukan ini, saya nggak melakukan itu. Hal ini akan menjadi pembelajaran ya untuk kita semuanya. Semangat untuk mengerjakan siam Ramadan. Memang jangan sampai kita itu di akhir menyesal karena Ramadan yang dimana Allah sudah janjikan Kan, itu ya. tadi pahala-pahalanya kita tidak dapatkan. Ya. Ini Ustaz, di dalam Ramadan ini kan juga ada kaitannya tentang sedekah ya. Iya. Nah di bulan Ramadan ini apakah dianjurkan untuk memang bersedekah kepada duafa, orang miskin dan lain sebagainya? Apakah lebih utama kayak gitu? Iya. Baik. Sedekah itu sangat dianjurkan ya di siam Ramadan, karena Rasulullah SAW sendiri ketika di bulan Ramadan itu masalah sedekah itu luar biasa. Seperti diibaratkan itu seperti angin yang berhembus, betapa mudahnya dia langsung, istilahnya orang Jawa itu ya nyah-nyoh ini luar biasa ketika memang dia mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika orang yang dia tidak punya secara materi, lah bagaimana dia bisa bersedekah? Ya bersedekahnya ya bisa jadi dengan bertemu saudaranya seorang muslim, senyum, kemudian ya zikir kepada Allah, ini sudah merupakan sedekah. Sholat berjamaah yaitu. Jadi jangan khawatir, sedekah tidak harus dengan materi, tapi ketika ada yang memang punya kemampuan untuk materi, ya dia harus berusaha mengeluarkan setiap hari berapa yang harus dia keluarkan untuk sedekah. Betul. Ya. Semua manusia yang diciptakan di dunia ini berarti tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Oh iya betul. Walaupun dia tidak dari segi ekonomi tidak punya, berarti ada hal yang lain untuk bisa bersedekah. Iya betul, begitu. Dengan senyuman, membantu orang lain dengan tangannya, memberi nasihat kepada orang lain dengan perkataannya. Nah itu kan sudah menjadi sedekah. Bahkan orang yang pergi ke masjid aja, langkah-langkahnya menjadi sedekah, gitu kan. Jadi jangan berputus asa, bersedekah harus pakai uang, harus pakai materi. Gini Ustadz, untuk yang lain, ini bagaimana Ustadz cara memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, agar 10 terakhir ini bisa betul-betul kita dapatkan. Oh, betul. Memang ya, di 10 akhir Ramadan itu banyak kejadian ya, istilahnya kejadian di teman-teman kita, lingkungan kita sudah bersibuk ria lah untuk menghadapi Idul Fitri, kan gitu kan, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, sehingga kelendran, istilahnya bahasa Jawanya itu kelendran, untuk mendapatkan 10 hari, yang mana 10 hari ini ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Bayangkan, ya dihitung-hitung saja lah, ketika orang itu mendapatkan amal, dan amal itu di malam Lailatul Qadar nilainya adalah 1000, lebih baik dari 1000 bulan. Ini dihitung-hitung tahun itu kan 83 tahun 4 bulan, ya kan. Sedangkan umat Rasulullah SAW itu umurnya kan pendek-pendek, umur 70, 80 itu sudah luar biasa ya kan. Bahkan orang yang mengerjakan umur 70, 80 itu sudah terasa berat, mau ke masjid, mau sholat berjamaah, melakukan aktivitas yang bentuknya fisik gitu ya. Nah ini makanya kesempatan, dan ini karunia yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Karena umat-umat yang dahulu kayak Nabi Nuh yang umurnya 950 tahun, Nabi Ibrahim ya ratusan tahun, kan gitu ya, Nabi Musa ya ratusan tahun mungkin gitu. Nah ini menjadi
apa namanya pembelajaran untuk kita lah, madrasah kita lah istilahnya. Jadi madrasah kita ini, pendidikan kita di 10 hari itu coba agak lebih difikirkan nih, dimaksimalkan, ya kan, ditargetkan nih. Saya harus apa yang kita lakukan? Mungkin di 10 hari itikaf, ya kan, terus paling ngemeno ya waktu yang ganjil gitu kan, itikaf kan gitu. Terus baca Qur'annya yang memang targetnya belum selesai segera diselesaikan gitu. Nah, sambil mencari yang namanya Lailatul Qadar. Ada para alim juga menyampaikan bahwa sebenarnya kalau pengen mencari Lailatul Qadar itu ya tidak harus 10 hari terakhir gitu ya. Tapi hari-hari dari awal gitu, 10 hari awal, kemudian 10 hari tengah. Wah, itu mestinya sudah ada niatan. Makanya tadi saya sampaikan tahdid tadi itu loh, ada batasan atau ada mulai untuk berniat. Jadi hari ini sudah harus mulai niat. Saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, gitu ya. Coba kita hitung. Ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar itu 80 nilainya ya, istilahnya nilainya 83 tahun. Dan kita dalam hidup ini mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali ya kan, 10 kali. Maka hitungannya sudah kita seolah-olah hidup sudah 830 tahun loh. Nah itu, makanya jangan disia-siakan malam itu. Satu malam itu walah luar biasa itu, sangat spesial. Makanya harus dikejar gitu, harus dilakukan amal itu. Nah ini menjadi pembelajaran kita lah. Coba selalu kita bayangkan di mindset kita, pola pikir kita, saya harus mendapatkan Lailatul Qadar. Niatkan dari sejak sekarang supaya kita betul-betul Lailatul Qadar itu kita raih. Jangan sampai Rasulullah juga menyampaikan, ya kan, istilahnya man khurima khairaha faqad khurima. Nah itu, barang siapa yang memang dia ditahan kebaikannya di malam Lailatul Qadar itu, maka dia tidak pernah akan mendapatkan kebaikan. Nah itu ya, kebaikan di Lailatul Qadar itu. Nah itu di akhir hadis itu seperti itu, khurima, ya kan, dihalangi itu, istilahnya dia dihalangi untuk mendapatkan kebaikan. Jadi sia-sia. Mbah Iman, apalagi kita sudah siam Ramadan dari awal sampai akhir kok sampai tidak mendapatkan Lailatul Qadar, momennya begitu. Ya. Ya itu tadi ya teman-teman semuanya, unek-unek kita semuanya sudah tersampaikan, ya. Sudah apa namanya disampaikan oleh Ustadz kita, yang dimana kita harus mentargetkan ya. Awali dengan niat dulu dan kita targetkan supaya Ramadan ini bisa maksimal ya, ibadahnya kita juga bisa maksimal, puasanya kita maksimalkan agar momen pahala di dalam Ramadan ini betul-betul kita dapatkan. Sekian teman-teman, terima kasih Ustadz, syukron. Semoga sama-sama kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Ya, selesai di bulan Ramadan sampai akhir dan kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.